Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ta'lamu kana yaqutu wa al-asma hatta tabi'u millata. Qul inna huda Allah wa la yataba'ta ahwa ba'da alladhi ja'aka min al-ilmi ma laka min Allahi wa bima nasib. Alladzina atainahumul kitaba yatsubuna haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Sallallahu. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan kita dan memberikan kesempatan kepada kita untuk mengelola nikmat dan seluruh karunia yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita mampu kita kelola, mampu kita manfaatkan menjadi energi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tatkala kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah juga akan memberikan kembali dalam bentuk balasan. Balasan yang Allah akan berikan kepada kita dari rasa syukur kita, itulah yang kemudian kata Allah disebutkan ba'asi dan pasti aku akan amal seluruh fasilitas hidup yang dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak sampai sana, Allah Subhanahu wa taala kemudian melanjutkan dalam ayat yang lain, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Berarti menunjukkan rasa syukur kita itu kalkulasi matematikanya kita akan mendapatkan sesuai dengan standar tingkat kesyukuran kita. Tapi seringkali Allah juga memberikan peluang yang lain. Jika rasa syukur kita kemudian ditambah dengan tawakkal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitan yang kita hadapi. Tidak hanya sebatas itu, bahkan Allah kemudian menambahkan kembali wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian Allah membukakan pintu rezeki yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, pintu rezeki yang akan keluar dari nalar pikiran kita. Jadi seringkali kita bergelut dalam pikiran kehidupan kita itu selalu identik dengan hitungan matematik dan hitungan dan ikhtiar yang akan kita lakukan. Apakah itu salah? Tidak salah, karena memang kita hidup berdasarkan atas dasar ikhtiar dan berharap juga atas dasar ikhtiar. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menamakan waktunya tawakal Allah. Barang siapa yang tawakal. Berarti tingkat selanjutnya, tatkala kita sudah berikhtiar dengan apa yang kita pikirkan, dengan apa yang kita bisa hidup, dan bukan matematika ekonomi yang kita pahami, yang kita ketahui, yang kita lakukan, maka sebatas itu juga kita akan mendapatkan ujung dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah membuka pintu yang lain, membuka pintu yang lain apa? Membuka pintu yang lain itu adalah tawakal. Artinya mewakilkan itu berarti menunjukkan apa yang kita lakukan kemudian kita gantungkan kepada siapa? Gantungkan kepada Allah. Ya Allah, aku sudah melakukan ini, maka aku yakin Engkau akan memberikan pahala sesuai kapasitas dan volume kerja yang aku lakukan. Tapi di balik itu semua aku pasrahkan seluruh pekerjaan dan aktivitas volume kerja kepada Allah. Maka dijamin oleh Allah akan membukakan pintu-pintu rezeki di luar nalar matematika ekonomi. Nah ini kan maksudnya mengembangkan bahwa kehidupan kita tidak hanya sebatas alam pikiran kita semata yang dihitung berdasarkan hitungan matematik, tetapi
Tapi seringkali kita lupa hitungan matematik itu hanya ada dalam pikiran kita. Tapi keyakinan kita seringkali tidak dikeluarkan. Si yakinnya itu yang yakin apa yang kita lakukan itu didasarkan atas dasar ikhtiar kita sebaik-baiknya, tetapi urusan akhlak dan lain sebagainya itu kaitkan kepada Allah. Maka dipastikan rezeki akan Allah berikan dari seluruh pintu yang tidak pernah dibayangkan. Nah, pada proses ini sesungguhnya hidup kita itu diuji dari aspek apa? Aspek murninya, aspek keyakinannya. Kalau tadi hitungan matematik itu kan hitungan kasar. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kerjakan itu hitungan kasar. Persis seperti sholat. Sholat itu kan hitungan kasarnya dari mulai takbiratul ihram sampai salat sudah selesai. Itu hitungan kasar. Kita sempurna nggak sholatnya tinggal hitung saja. Betul nggak takbiratul ihramnya? Betul nggak rukunya? Betul nggak sujudnya? Betul nggak iktidalnya? Betul nggak sujudnya? Betul nggak tahiyatnya? Betul nggak salatnya? Betul nggak duduknya? Tinggal itu saja. Gampang mengukurnya. Tinggal cek aja. Takbiratul ihram tinggal ada dua alternatif, di sejajar dengan pundak atau sejajar dengan telinga. Kalau ini apa? Harus ditanyakan karena standarnya ada di telinga atau sudah bisa dihitung. Oh iya, kalau pas fisik itu bisa dihitung. Tapi kalau misalkan urusan lagi bisa nggak dihitung? Tidak. Walaupun fisik kita busuk-busuk kata penonton itu misalnya karena yang melihat itu si bapak itu menusuk dan mereka busuk. Umur kecil busuk tapi kata itu di belakang bahkan busuk. Bahkan kalau yang Allah bapak jajan bahkan busuk busuk begitu bahkan busuk. Bahkan kalau yang sempurna itu kan. Tapi apakah itu menampilkan betul bapak itu adalah sempurna? Belum tentu sama. Jangan-jangan kita tanya, wah itu kamu gitu. Nah, urusan ikhtiar itu, ikhtiar kasar-mata berarti menunjukkan urusan fisik semata. Tapi urusan ketawataan itu adalah urusan memasrahkan diri kepada Allah. Dan itu ada dalam diri kita dan orang tidak pernah ada yang tahu. Kalau orang tidak ada orang yang tahu tentang apa yang terjadi dalam diri kita, maka Allah memberikan penghisabannya kepada siapa? Bukan orang lain. Kepada siapa? Kepada diri kita. Hisablah diri kita. Kenapa kita menghisab diri kita? Mohon maaf, kalau hitungan matematika ekonomi 1 kali 1 sama dengan 1 sudah selesai. Tapi di balik apakah kita mampu memaknai 1 kali 1 itu 1 kemudian kita mampu nikmati atau tidak? Lalu siapa yang tahu kita? Abdi alhamdulillah dipasih anak sakit syukur pada Allah. Ada juga pada satu saat kita menikah dengan sakit. Itu kan berarti membuktikan apa? Membuktikan bahwa kita memang tidak menerima. Nah, kalau kita tidak mau menerima apa yang kita lakukan, berarti menunjukkan bahwa kita tidak ikhlas dengan keputusan Allah. Jika kalau kita menunjukkan ketidakikhlasan atas apa yang Allah berikan kepada kita, maka muncul saja nilai keberkahan, nilai manfaat, nilai kenikmatan yang Allah akan berikan dari nilai yang menurut kita sedikit demi sedikit itu menjadi hilang. Nah itu penyakitnya. Maka seringkali disebut Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah nikmat yang terbesar dalam hidup kita itu adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Kita sekali berkata nikmat yang terbesar dalam hidup ini adalah nikmat iman, nikmat Islam. Berarti kan dua bentuk nikmat yang Allah akan berikan kepada kita. Nikmat iman berarti menunjukkan nikmat perasa dalam diri untuk menerima seluruh ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat Islam adalah berarti menunjukkan taslimnya jasa kita dari ujung rambut sampai ujung kaki taslim. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau kita
kita seringkali digambarkan dengan kebutuhan lapar kita terhadap makanan, kemudian kita didasarkan atas dasar senang untuk mendapatkan makanan, maka apapun yang disediakan itu rasanya nikmat yang luar biasa karena kita menerima. Tapi sampai ke lapar, di piringan sesuatu yang kata kita di bumi pagi ayat waktu dia jika Tuhan segala sopan mereka bawa misalkan apapun makanan itu kemudian kita terima kemudian bisa jadi nikmat bagi kita. Kenapa? Karena sejak awal sudah ada rasa penolakan. Nah, biasa lagi waktu makanan Tuhan mau iya aku enak makan jadi masalah Tuhan iya menunjukkan apa? Menunjukkan ada sesuatu yang mempengaruhi diri kita. Siapa mempengaruhi diri kita? Kita sedang terkotori. Nikmat mana? Nikmat imannya. Nikmat membuka diri, menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Sedang terkotori, maka segera dia sucikan. Begitu. Nah yang kedua, fisik ini bisa saja jadi menolak kita dampak. Dari mana dampak? Dari mana? Dampak dari hati. Kalau hati kita sedang tidak nyaman, maka dia akan mengirim sinyal. Sinyal kepada sinyal ke otak. Dari otak langsung dipompa oleh semua organ tubuh, langsung bergerak. Akhirnya apa? Akhirnya rasa ini yang sedang tidak nyaman, maka fisik ini juga langsung secara otomatis menyatakan ini tidak enak, ini ditolak dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah yang kemudian dipahami oleh kita bahwa nikmat itu dalam surat Al-Fatihah itu ditempatkan pada ayat terakhir. Kenapa nikmat itu ditempatkan dalam ayat terakhir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebab sebelum kita menemukan rasa nikmat yang terbaik dalam kehidupan ini, maka harus dimulai dari sebelumnya. Apa yang harus dimulai dari yang sebelumnya? Proses pemurnian agar kita mendapatkan nikmat yang paling nikmat itu apa? Pertama, dengan dudukkan diri kita bahwa diri kita bukan khalik, tapi kita mampu. Kenapa? Karena kita menyatakan diri dengan takbir. Alhamdulillah rabbil alamin. Kan kalimat begitu. Alhamdulillah. Nah, kalimat ini berarti menunjukkan alhamdulillah itu bilang lillah kata bahasa Arab. Alhamdulillah itu hanya dimiliki oleh Allah semata. Pertanyaannya, kenapa hanya Allah yang dimiliki semata dan dikuatkan kata kalimat itu dimiliki? Karena seringkali orang ingin memiliki kalimat itu. Apa yang memilikinya? Allah dipuji, bukan yang dipuji. Mohon Bapak Ibu sekalian, Allah itu terpuji. Ya, kalau kita puji, kalau pujian itu berarti menunjukkan apa? Bagaimana tadi pujian? Pujian. Pujian satu kali puji, pujiannya tidak. Artinya tidak ada menunjukkan kesombongan. Maka kalimat pertama kali untuk merasakan nikmat yang terbesar dalam diri kita, kita harus memiliki kemampuan untuk mengelola rasa sombong yang ada dalam diri kita, karena kita berpotensi untuk menjadi orang sombong. Berpotensi, Pak. Bu ya. Jadi kita ini berpotensi orang yang sombong. Nah, kesombongan muncul di mana? Kan itu sudah dalam Al-Quran. Kesombongan itu muncul dari mana? Kesombongan itu muncul dari mana? Yang pertama, orang manusia itu diciptakan bangkit, lemah, tapi sombong kemana? Nah, fisik. Kita ini fisik diciptakan oleh Allah. Tapi sama Tuhan namanya. Allah di sini kekuatan berat.
wah misalkan di neraka yang buat jeksa kata siapa Allah itu umat tapi manusia maka disebut Dhaif karena tidak memiliki kemampuan untuk apa. Maka kesadaran itu langsung dimunculkan dengan kalimat kalau tidak lakukan dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, menunjukkan apa? Menunjukkan yang aku tidak berkait, tapi engkau tidak menguatkan apa? Bismillah. Nah, kayaknya seperti itu. Kita titik lemahnya. Manusia diciptakan oleh Allah, tapi merasa kuat. Yang kedua, manusia itu diciptakan dhaifan jahilan, bodoh, tapi sok pintar. Ayo ngomong pada fisik, pintar maksudnya, hebat, mulanya sembang tanpa segala. Nah, karena selalu lupa, akhirnya kita lupa diri, tidak mengelola nurani kita, tidak mengelola fisik kita. Jadi kalau kita mau mengatakan nikmat yang besar, kita harus menunjukkan diri, memiliki kemampuan untuk menyatakan diri, ya Allah, aku berlepas diri dari surga, aku berlepas diri dari ketakaburan bahwa aku memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu tanpa kekuatan. Makanya kalimatnya disebut dengan lil milki alhamdulillah. Menunjukkan lilahnya itu alhamdulillah tidak berhak untuk dimiliki oleh selain Allah. Itu satu. Jadi kita menemukan rasa nikmat yang besar jika kita sudah menempatkan diri kita di hadapan Allah. Bukan di hadapan Allah ya, sangat di hadapan Jamin. Di hadapan Jamin orang terlemah itu ada ahli. Sebab ada kalimat. Sebab ada kalimat dalam Al-Quran itu di depan manusia itu tidak boleh memakan itu. Tapi di hadapan Allah kita harus memasrahkan diri. Itu kita. Nah, setelah kita mengatakan alhamdulillah, maka kemudian tunjukkan ayat bilahnya itu apa? Rabbil alamin. Rabbil alamin. Kenapa Rabbil alamin? Bapak Ibu sekalian, Rabbil alamin itu tunjukkan bahwa setelah kita punya kesadaran alhamdulillah, maka pastikan bahwa Allah mengurus segala kebutuhan kita. Allah memberikan fasilitas apa yang kita butuhkan. Yakin itu pasti kenikmatan itu menjadi sangat luar biasa. Itulah Rabbil alamin. Alam yang mana yang Allah urus, alam yang mana yang Allah fasilitasi dalam semua alam yang ada dalam sehingga untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa tahapan mendapatkan nikmat yang besar itu harus menunjukkan bahwa kita adalah yang lemah, Allah yang kuat. Bersatu dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, biasanya kalau kita tidak memiliki kemampuan untuk mendudukan karakter kita sebagai orang yang seringkali ingin dipuja dan dipuji, maka kemudian kalimat selanjutnya dengan kalimat Ar-Rahmanir-Rahim, Allah Maha Kasih dan Sayang. Menunjukkan apa? Menunjukkan ikhtiar. Ikhtiar dalam hidup manusia untuk menemukan nikmat itu harus didasarkan atas dasar Allah selalu memberi jalan karena Allah pemberi rahmat dan rahim. Rahmat dan rahim itu diambil dari rahmat, kasih sayang. Dan kasih sayang seringkali kita gambarkan dalam majelis ini. Kasih sayang itu diibaratkan dari rahim. Rahim itu adalah satu ruangan di mana dalam ruang itu adalah ruang yang sangat gelap, tetapi kita bisa masuk di dalam ruang yang gelap itu karena ada ali-ali yang menyambungkan kepada sumber kehidupan. Siapa sumber kehidupan itu?
Dibayangkan oleh kita Bapak Ibu sekalian, kalau anak yang ada di rahim istri kita tidak ada tali-talinya mati. Dengan itulah bukan hanya persoalan tua, tapi persoalan napasnya tidak ada. Dia akan keracunan dan sebagainya. Logika ini Bapak Ibu sekalian, logika Rahman dan Rahim ini menunjukkan sesungguhnya kita tidak bisa hidup kalau hari-hari kita tidak terhubung dengan Allah. Ini persoalannya. Apa hari-hari hubungan kita itu? Bukun dan bakun hari kita tidak bicara. Dan sampaikan rahim ibu. Nah ini tidak puji kita dalam angkat tadi. Menunjukkan apa? Menunjukkan rasa bahwa kami hati-hati kita kepada Allah itu adalah rasa kita kepada Allah. Maka tadi dalam surat Al-Baqarah, alladzina atainahumul kitaba yasbuna haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang telah diberikan kitab yasbuna ayat. Kemudian dia membaca kitabnya. Dia membaca dengan membaca itu, dia akan bersambung. Jadi nyambung rasa dengan anak-anak Allah itu dengan cara membaca Al-Quran. Karena dengan Al-Quran dan disebutnya kitab. Kitab itu adalah sesuatu yang dituliskan. Biasanya sesuatu yang dituliskan itu adalah yang diingat-ingat dalam pikiran kita dilenyapkan kemana? Sampai karos. Maka dalam ayat itu yasbuna haqqa tilawatihi, dia membaca sebenar-benarnya membaca, kemudian dia merasakan nikmatnya membaca. Ulaika yu'minuna bihi, itulah orang-orang yang menyatakan diri beriman kepada ayat itu. Iman ujung. Seringkali kita contohkan kalau kita sedang membaca Al-Quran, ujung-ujung sampai lantai, menunjukkan Bapak Ibu sekalian, hati kita sedang terbuka menerima ayat Allah dan kita sedang merasakan nikmatnya ayat Allah yang telah Allah ucapkan dalam Quran. Kalau kita tidak pernah merasakan itu, batin, tidak pernah merasakan nikmatnya membaca Al-Quran dengan hati nurani. Kalau saya harus Quran, yang Quran itu ujung kritiklah. Biasanya Quran kalau baca yang mengkritik kita tidak senang. Jadi bacaannya pun persis seperti kalau kita menerima surat tagihan kredit. Terima surat tagihan kredit untuk tidak banyak karena nolak, walaupun itu kredit pastikanlah gerbang tidak ada yang bayar, terus datang tagihan nolak. Baca Al-Quran jangan tidak surat tagihan. Kenapa? Karena sejak awal kita sudah dekat dengan Allah untuk selalu meyakini kebenaran Allah, dan salah satu untuk menghubungkan hari-hari kehidupan kita dengan cara membaca ayat Al-Quran. Tapi kenapa kita terus menolak? Tidak pernah menikmati rasanya. Jangan-jangan ada sesuatu yang salah dalam hati kita, ada yang salah dalam pikiran kita. Maka untuk merasakan nikmat itu, rasakan kalimat yang kedua dengan kalimat Ar-Rahmanir Rahim. Cukuplah dengan Ar-Rahmanir Rahim, Bapak Ibu sekalian, langsung pada tingkat yang ketiga, Maliki Yaumiddin. Segala sesuatu itu dimiliki hanya oleh Allah. Salah saya Pak, dalam beberapa podcast beberapa tokoh masyarakat di podcast itu menyatakan ada
yang menyatakan ini perlu dipelajari juga ya, perlu dipahami oleh kita. Gimana caranya merasakan dalam hidup nikmatnya hidup ini? Seringkali kata tokoh itu mengatakan salah satu yang menjadi sumber penyakit itu kita takut kehilangan sesuatu. Kenapa kita takut kehilangan sesuatu? Karena kita merasa memiliki, padahal itu bukan milik kita. Akhirnya, tatkala yang merasa kita memiliki, tatkala diambil oleh pemiliknya, kita otak. Padahal kita bukan. Nah, maka kata beliau itu penyakit yang paling besar yang ada dalam diri manusia itu selalu merasakan segala sesuatu itu dimiliki oleh kita. Pantas Allah menyebutkan maliki yaumiddin. Terjemahnya bisa dua, Pak. Maliki yaumiddin itu bisa diterjemahkan Allah Raja, nanti ada di pembahasan. Allah juga pemilik segala sesuatu, yang dengan kepemilikan itu Allah akan menentukan balasannya. Itu kalimat maliki yaumiddin. Nah, setelah ada tiga rasa ini ada dalam diri kita nyatakan iya karena wujud, wa iya karena nasta'in. Ya Allah, pasrahkan diriku. Dan hanya satu ayat ini menurut Allah, kitab ihdinas siratal mustaqim, Madarijus Salikin itu dari surat Al-Baqarah hanya untuk ayat hanya satu, yang mana iya karena wujud, iya karena nasta'in. Hanya ayat itu untuk Allah. Sisanya semuanya adalah hanya manusia. Untuk Allah hanya menyatakan pernyataan diri kita kepada Allah, hanya kepada Engkau aku beribadah, hanya kepada Engkau aku meminta pertolongan. Selanjutnya baru kemudian didoakan. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kita pinta hanya satu, yang kita hindari dua. Apa yang kita pinta itu satu, yang kita hindari dua. Apa yang kita pinta? Ihdinas siratal mustaqim, itu yang kita pinta. Diterjemahkan siapa siratal mustaqim? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang telah kau beri. Siapa jalan yang telah kau beri nikmat itu? Yaitu orang-orang yang mendudukan dirinya bukan orang yang sombong. Siapa orang-orang yang menentang ini? Yaitu orang yang merasakan amanah. Siapa orang yang menentang itu? Itu maliki yaumiddin, yang tidak pernah menyatakan bahwa ini adalah milik pribadi. Maka dijawab oleh surat keempat ayat 69 yang minggu bulan kemarin sudah kita bahas. Siapa kelompok-kelompok itu simbolnya? Minan nabiyyin, minas siddiqin, minas syuhada, minas sholihin. 3 tempat. Nabi, siddiq, syuhada, sholihin. 4 model itu berkaitan dengan surat Al-Baqarah, dari mulai Al-Baqarah sampai yang terakhir, kecuali yang kedua yang gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, pertanyaan selanjutnya, kalau begitu kita menghindari dua. Apa yang kita hindari dua? Tauhid dan al-ma'ruf. Al-ma'ruf itu berarti menunjukkan Allah membenci. Yang kedua, al-tauhid, Allah juga menyesalkan dia. Yang mana karakternya? Kita disuruh Al-Baqarah. Yang mana? Walan ta'ala antara yang butuh, walan nasroh antara yang mengaku, kul inna huda wala ini tapakat ahwa akum bakal lebih jatah aminat ilmi. Jadi yang al-mandur dan al-qadir, manusia yang konsisten dan komitmen dengan hawa nafsu. Jadi kalau kita konsisten dengan hawa nafsu,
takut dan takut. Kalau kita konsisten dengan keikhlasan, tahan kita angkat. Takut ayat udah ukur. Tiap kali 17 kali kita berdoa, sudahkah perilaku kita, sudahkah ucapan kita, sudahkah doa kita sesuai dan mengikuti norma-norma keikhlasan dalam hidup. Kalau kita belum ikhlas, hatinya tak ikhlas, lisannya tak ikhlas, perilakunya tak ikhlas, alternatifnya dua. Kalau tidak al-waktu, al-waktu. Bapak Ibu sekalian, surat Al-Fatihah ini kan 17 kali dibacakan dalam setiap hari, menunjukkan peristiwa An-Naml dan Al-Dhalin dan Al-Waktu itu adalah fakta keseharian kita, dan itu harus dipahami oleh kita, sehingga kita harus selalu mengevaluasi. Kita tidak boleh terjebak pada al-malu dan al-malu. Itu saja mungkin Bapak Ibu sekalian. Barusan ada request, setelah ini ada versi. Jadi panggilan ini mah bikin standar kan. Bagi konsentrasi, aplikasi plus lain orang sekali. Itu saja mungkin tausiah kita pada hari ini. Mudah-mudahan membawa manfaat, membawa keberkahan, membawa nikmat dalam kehidupan. Amin ya Allah.